Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam, nikmat mendapatkan iman, nikmat bisa mendapatkan kesehatan yang Allah berikan, yang mana dengan kesehatan itu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif seperti beribadah, sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, membantu saudara, membantu tetangga, dan membantu teman, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan karena nikmat kesehatan tersebut. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 7 C dan D SMP Ulu Nuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada hari ini kita kembali belajar tentang materi PJOK cabang olahraga atletik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang olahraga atletik cabang olahraga lompat tinggi ya, pada nomor lompat, cabang olahraga lompat tinggi, cabang olahraga atletik nomor lompat, maksud seperti itu ya. Kemudian lompat tinggi ada beberapa macam gaya, diantaranya gaya kemarin itu gaya flop ya. Minggu kemarin yang kita pelajari adalah gaya flop, sedangkan ini adalah yang kita pelajari adalah gaya straddle. Gaya straddle ya. Kalau gaya flop dia kan badan kita atau dada dan wajah kita menghadap ke langit, ke atas, sedangkan ini berbalik, wajah dan punggung kita ketika melewati mistar ya. Mistar itu ini ya dia ya. Nah, pada saat kita melewati mistar, badan kita, dada kita, dan wajah menghadap mistar ya. Yang menghadap ke langit adalah punggung. Nah, kalau gaya flop kemarin, wajah dan dada menghadap ke langit. Nah, ini sebaliknya ya. Sebaliknya. Nah, untuk gaya straddle ini lebih mudah daripada gaya flop ya. Karena Ustadz sendiri sudah mencobanya pada saat kita melakukan gaya straddle, itu punggung kita berada di bawah, itu sangat sulit, lebih sulit ya. Kita tidak melihat mistar, kita melompat dan melewati mistar, kita tidak melihat mistar itu yang membuat sulit. Sedangkan pada saat gaya straddle ini kita mampu melihat mistar ini. Nah, kita bisa mengukur tubuh kita ini kena atau enggak dengan mistar. Tapi kalau pada saat straddle kita agak sulit karena pandangan kita ke atas ya. Pada saat kita gaya flop pandangan kita ke atas, sedangkan gaya straddle ini pandangan kita ke bawah. Kita bisa melihat mistar tersebut ini ya, mistar yang kita lewati ini. Nah, itu dia. Kemudian gaya straddle ini adalah gaya yang diperlombakan juga pada saat kejuaraan dunia ya, kejuaraan atletik dunia diperlombakan. Gaya straddle, gaya flop, gaya guling itu diperlombakan pada saat kejuaraan dunia atletik ya. Kemudian pada saat kita melakukan teknik lompat tinggi ini ya, keadaannya juga harus aman ya. Keadaan untuk mendarat, pastikan untuk mendaratnya itu adalah benda yang aman seperti ini ya. Kasur ini sangat tebal, ini sangat aman. Ketika kita jatuh kepala duluan ya, itu tidak mengapa di sini. Nah,
tidak tidak tipis. Kalau matras yang ada biasanya di sekolah-sekolah ya itu tipis sekali. Nah itu bisa kita jatuh, kita cedera, masih badan kita itu membentur ke tanah. Kalau ini kan tebal ya, lihat. Kalau jatuh pun aman kita di sini, ya. Nah ini harganya ini bisa sampai ratusan juta ya, bukan puluhan juta lagi nih. Ini ratusan ini, puluhan atau ratusan juta, bukan 3, 4, 5 juta, puluhan juta sampai ratusan juta ini harga seperti ini. Nah maka dari itu kalau untuk di sekolah misalkan sekolah elit-elit di Medan lah ya, ini belum sanggup untuk membeli ini. Tidak ada Ustaz perhatikan bisa mempunyai seperti ini ya. Ini olahraganya sepele tapi peralatannya cukup mahal ya. Ini pun tiang-tiangnya cukup mahal ini, mistarnya ya. Mistarnya juga mahal ini, tidak gampang patah, tidak terbuat dari besi tapi campuran fiber ya. Kemudian pada saat melakukan teknik gerakan lompat tinggi ini, yang perlu diperhatikan juga adalah posisi pada saat tolakan ya. Posisi pada saat tolakan itu juga harus diperhatikan, harus kaki yang kuat yang menolak ya. Pastikan kaki kita yang kuat yang menolak. Kaki kiri, jika kaki kiri yang kuat maka kaki kiri yang menolak. Jika kaki kanan yang kuat maka kaki kanan yang menolak. Ya. Kemudian mungkin anak-anak Ustadz di sini belum pernah mencoba gerakan dari teknik lompat tinggi ya. Belum pernah ya. Nanti jika ada kesempatan atau ada fasilitas yang dibuat di Ulunuha, insya Allah akan kita buat nanti ya. Ketika sudah masuk nanti ya, ada waktu, kemudian ada medianya, insya Allah bisa kita buat lompat tinggi ini. Kemudian untuk lompat tinggi ini adalah nomor lompat yang mana masih jarang ya diperlombakan di Indonesia ya, kurang terkenal atau tersohor ya. Kalau di Indonesia, kalau cabang olahraga yang tersohor kan sepak bola, bulu tangkis, bola basket ya. Kalau untuk lompat tinggi ini agak kurang peminatnya ya, karena dia tidak berbentuk permainan. Kalau olahraga permainan semisal sepak bola, bola voli, bulu tangkis kan itu permainan. Permainan berarti ada regunya, regu ya. Itu sangat menyenangkan ya, makanya banyak yang berminat bermain di situ. Sedangkan untuk olahraga atletik ini dia kan perorangan, kan nggak pernah ada sejarahnya lompat tinggi 2 orang sekali lompat, ya kan? Ada temannya lompat sama-sama atau lompat jauh, lompat sama-sama. Tidak ada, dia sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Nah maka dari itu peminatnya kurang kalau olahraga individu seperti ini ya. Ada juga yang berminat olahraga individu, misalkan tarung UFC ya kan, UFC, Smackdown. Nah itu kan sendiri, tinju, tapi itu dia banyak peminatnya, wajar karena di situ rentan dengan cedera pada saat bertanding, cedera, luka-luka, kan suka orang menonton seperti itu kan. Kemudian belum lagi taruhan judinya. Nah itu jadi membuat rame, biarpun dia 1 lawan 1. Kemudian Ustadz kenapa sih, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih kita belajar lompat tinggi, kan tidak terlalu penting gitu kan. Apa hubungannya ini dengan masa depan saya gitu kan, atau dengan Islam gitu ya, hubungannya apa gitu kan dengan sekolah agama Islam gitu kan, kok lompat tinggi ya? Karena Rasul sendiri kan, Rasul menyarankan untuk kita berolahraga ya, meskipun ini tidak disarankan oleh Rasul olahraga lompat tinggi. Yang disarankan adalah berkuda, memanah, berlari ya kan, berenang. Kalau untuk ini tidak dianjurkan, cuma kan Allah lebih suka dengan hambanya yang
sehat dan kuat. Nah, untuk sehat dan kuat itu kan kita harus berolahraga. Berolahraga itu ada macam-macamnya jenis-jenisnya. Ya kita bebas-bebas saja. Kalau niatnya kita untuk sehat, itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berolahraga itu untuk mensyukuri yang Allah beri pada diri kita, ya. Itu dia. Kita karena Rasul sendiri kan pernah berolahraga pada saat Rasul pergi dengan sahabat-sahabat dan dengan istri beliau, ya, safar. Pada saat perjalanan safar, Rasulullah sendiri menyuruh berhenti istrinya, ya, Aisyah. Namun pasukan yang lain disuruh, pasukan yang lainnya atau sahabat-sahabat yang lain untuk duluan berjalan. Nah, pada saat itu Rasul berlomba lari dengan Aisyah, ya, ibunda Aisyah. Itu Rasul melakukan lomba lari agar tidak dilihat oleh para sahabat, karena kan tidak untuk dikonsumsi lomba lari dengan istri kan. Nah, itu para sahabat disuruh duluan. Ketika sudah agak jauh, baru Rasul lomba lari dengan Aisyah. Nah, berarti Rasul sendiri suka permainan dan olahraga, ya, asal tidak melanggar syariat kan. Nah, olahraga pada saat itu Rasulullah kalah lari dengan Aisyah, karena Rasul di situ umurnya sudah 50-an, Aisyah masih muda, masih belasan atau 20 tahun. Nah, dan pada saat itu bunda kita Aisyah masih tubuhnya tidak terlalu berisi, ya, atau tidak terlalu gemuk, atau bisa kita bilang ramping lah, makanya bisa mengalahkan Rasul. Dan pada saat beberapa tahun kemudian ibunda kita Aisyah diajak lagi lomba lari sama Rasul. Nah, pada saat itu baru kalah ibunda kita Aisyah lomba lari dengan Rasulullah SAW, karena ibunda kita Aisyah sudah agak berisi badannya, agak gemukan. Rasulullah pada saat itu jadi bisa mengalahkan ibunda Aisyah, dan Rasulullah mengatakan satu sama, ya, karena pada saat waktu itu kalah Rasulullah. Ini pada saat perlombaan yang kedua dengan ibunda Aisyah, Rasulullah menang. Maka di luar Rasulullah kita satu sama Aisyah. Nah, itu dia. Itu menyatakan salah satunya bahwa olahraga itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar tubuh kita sehat. Nah, ini juga lompat tinggi ini bisa kita sehat, ya. Kan di sini ada gerakan lari. Sebelum lompat kan lari, ada juga lompatannya. Nah, pada saat bergerak seperti itu kan kita akan berkeringat. Pada saat kita berkeringat, makin banyak keringat kita ketika berolahraga, maka makin sehatlah badan kita. Karena dengan keluarnya keringat, maka racun-racun atau zat-zat yang tidak berguna itu akan dikeluarkan melalui keringat. Nah, itu dia. Maka dari itu kita mempelajari olahraga ini, ya. Kan nggak mungkin Ustadz membahas tentang olahraga sepak bola aja, membahas tentang olahraga bulu tangkis aja. Ya, antum juga bakal jenuh kan. Makanya di sini Ustadz membuka wawasan tentang olahraga yang lain yang ada di dunia ini, ya. Namun yang tidak melanggar syariat. Makanya Ustadz jelaskan, ya, untuk mengatasi kejenuhan kalian dalam belajar. Bagaimana coba jika Ustadz mengajarkan 1 semester 1 tahun ini, ya, 2 semester 1 tahun, ya kan, Ustadz mengajarkan sepak bola aja, bulu tangkis saja, bola voli aja, bola basket, kan bosan, jenuh kan. Makanya Ustadz agar antum juga tidak jenuh, makanya Ustadz buat materi tentang lompat tinggi, ya. Nah, langsung aja kita lihat videonya, ya. Video tentang lompat tinggi ini. Teknik dasar dalam lompat tinggi, gaya straddle, yaitu teknik awalan, ya, sebelum berlari, ya. Kemudian kedua, teknik tolakan.
Afwan, teknik awalan ini sudah masuk, awalan dan pada saat berlari. Yang kedua teknik tolakan, yang ketiga teknik saat di atas mistar, ya, dan keempat teknik mendarat. Yang pertama teknik awalan, ya. Posisi tubuh di awal harus mengambil ancang-ancang dan pastikan untuk mengambilnya tidak terlalu jauh. Sesudah ancang-ancang pasti, segera ambil posisi dan gerakan berlari, namun jangan terlalu kencang. Berlarilah dengan kecepatan sedang saja, jangan terlalu kencang. Ya, kalau terlalu kencang itu kita akan sulit mengontrol pada saat mau tolakan, ya. Kemudian awalan posisi harus juga dilakukan dari samping, di mana paling tidak wajib 30 sampai 40 derajat untuk jarak dengan tiang lompatan, ya. Awalan posisi harus juga dilakukan dari samping, di mana paling tidak wajib 30 hingga 40 derajat untuk jarak dengan tiang lompatan. Kemudian selanjutnya adalah teknik tolakan. Teknik tolakan, tumpuan menggunakan kaki yang dekat dengan mistar. Ketika melakukan tolakan, posisi tubuh sebaiknya agak dicondongkan ke arah belakang atau sedikit merebah. Sedangkan kaki pastikan posisinya menolak ke arah atas supaya bisa meluruskan kedua kaki dan tangan dapat diayunkan dengan sekuat tenaga. Awalan harus dilakukan dari samping, di mana paling tidak 30 hingga 40 derajat untuk jarak dengan tiang dan lompatan. Awalan harus dilakukan dari samping, di mana paling tidak 30 sampai 40 derajat untuk jarak dengan tiang lompatan. Teknik saat di atas mistar. Tubuh harus dalam posisi tengkurap. Pastikan juga untuk membuat tubuh sedikit turun. Ketika tubuh sedikit turunkan, hal tersebut perlu dilakukan ketika posisi kaki hendak diluruskan ke arah belakang. Nah, teknik mendarat seperti ini, ya. Ketika memakai kaki kiri sebagai tumpuan, maka posisi pendaratan menggunakan kaki sebelah kanan, dan sebaliknya, ya. Ketika kaki kanan sebagai tumpuan, maka pendaratan menggunakan kaki sebelah kiri. Selanjutnya peserta harus melanjutkan dengan gerakan mengguling agar teknik mendarat bisa lebih sempurna, ya. Selanjutnya peserta harus melanjutkan dengan gerakan mengguling agar teknik mendarat bisa lebih sempurna. Jangan dilawan, ya. Ketika mendarat, peserta harus melanjutkan dengan gerakan mengguling, digulingkan, jangan dilawan. Ketika jatuh kan kita mau berguling itu kan, biarkan saja. Jangan dilawan, nanti bisa cedera. Nah, mungkin di situ saya dapat sampaikan. Ini berikut adalah teman-teman antum dalam melakukan gaya lompat tinggi, gaya straddle. Nah, itu dia, ya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.